Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik. Ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, ya Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan. Gitu ya. Jadi kalau kau mengatakan saya londur, bapak kau saja, weh. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Panas kalian? Panas kalian? Kalian kan mengatakan saya londur. Ya iyalah. Orang Kristen kan perempuannya semua londur. Londur kan? Iya, betul. Benar, londur semua. Iyalah. Lonte durhaka. Iya, benar tuh. Banyak mereka kasihan yang istri-istrinya yang udah menikah nggak bisa cerai, akhirnya apa? Ditengok suaminya melakukan apa ya? Selingkuh. Ya, selingkuh juga deh, selingkuh, selingkuh juga. Jadi banyak ya. Sebenarnya gini, yang paling mendasar ya, kita di sini toleransi. Banyak wanita-wanita Kristen ngadunya ke tetangga-tetangga yang Muslim. Ketika rumah tangga mereka terjadi keributan, tidak bisa cerai, tertekan batin, ya, mau bertanya kepada pendeta, sabar, Roh Kudus belum datang, tetapi suaminya main tampar, main pukul, udah, terus suka-suka hati. Teman-teman semuanya, kita tidak heran melihat manusia seperti Nora ini, karena memang banyak mualaf-mualaf yang tidak berkualitas, banyak mualaf-mualaf yang tidak punya status pendidikan yang jelas. Ketika mereka masuk Islam, mereka diberikan kesempatan untuk berbicara layaknya seorang akademisi, layaknya seorang hamba Tuhan, layaknya seorang pendeta, seperti itu teman-teman. Jadi kalian bayangkan, sewaktu mereka masih menjadi Kristen, mereka tidak pernah belajar tentang iman Kristen, tetapi ketika mereka pindah dari Kristen ke Islam, mereka diberikan kesempatan untuk bertausiah, untuk berbicara. Kalian bayangkan apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penyesatan. Bayangkan ayat Matius 21 ayat 31 ini. Ini ayat yang tidak perlu kita repot-repot untuk menafsirkan. Ketika kita membaca ayat ini secara keseluruhan, maka jelas ini adalah perumpamaan. Ketika dua orang anak disuruh oleh ayahnya, salah satunya disuruh, lalu dia menjawab iya tapi tidak melakukan. Yang satunya disuruh, dia tidak menjawab iya namun dia melakukan. Lalu siapa yang melakukan perintah? Bapa. Jawabnya lah nomor 2. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan di ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Teman-teman, di bagian akhir Yesus menjelaskan maksud dari perumpamaan ini. Nah, teman-teman, Nora bahkan tidak bisa membedakan apa itu perumpamaan, dan dia bahkan tidak pandai melihat
ayat ini dalam konteks yang lebih besar, konteks keseluruhan. Inilah yang saya mau katakan, bahwa rata-rata semua mereka yang meninggalkan iman Kristen pasti botol. Ya, tidak salah lagi, pasti botol. Yang mengatakan dirinya paling pintar saja dulu sekelas Ustadz Yahya Waloni, kemudian Ustadz Agustan. Mereka dipanggil Ustadz, teman-teman, padahal status mereka waktu mereka masih menjadi orang Kristen tidak jelas. Mereka mengatakan mereka adalah pendeta. Pendeta macam apa? Yahya Waloni diklarifikasi dia adalah seorang pemabuk. Kemudian Agustan ada yang mengklarifikasi bahwa dia itu suka sakit hati, dia suka menyendiri. Saya mau katakan bahwa seorang pendeta yang suka sakit hati, suka mabuk, tidak pandai bergaul dengan orang lain, itu bukan pendeta. Itu seorang yang sakit, yang perlu disembuhkan. Tapi sayangnya dia belum sembuh, sudah meninggalkan rumah sakit. Ya, itulah Yahya Waloni, itulah Agustan, kemudian Nora ini. Dulu mereka ini pasti waktu disuruh sekolah minggu, mereka hanya sampai gerbang gereja lalu pulang. Disuruh pergi gereja, mereka tidak bergereja, mungkin jalan-jalan ke hutan atau kemana. Jadi kualitas mereka seperti ini. Nah, yang sangat memalukan adalah kenapa teman-teman muslim memberikan mereka panggung untuk berbicara layaknya seorang akademisi atau seorang yang punya kemampuan untuk menyampaikan tentang konsep iman Kristen. Bagaimana mau dipercaya manusia seperti ini, sedangkan melihat konteks Alkitab secara keseluruhan aja tidak. Sangat disayangkan. Tapi tidak apa-apa. Poinnya adalah dia sendiri mengakui bahwa dia dulu lonte. Ya, lon titik-titik te. Ya, bukan saya yang mengatakan, dia sendiri yang mengatakan. Nah, luar biasa dalam iman Kristen adalah dia mau lonte, dia mau pemabuk, dia mau penjudi, dia mau pemungut cukai sekalipun, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Itulah yang luar biasa dari iman Kristen, teman-teman. Nah, yang terjadi dalam iman Islam adalah ditakut-takuti tentang surga. Perempuan ditakut-takuti, kamu harus melayani suamimu begini-begini. Kalau kamu tidak melayaninya, maka kamu masuk neraka. Iman macam apa yang suka menakut-nakuti? Nah, di dalam iman Kristen ditekankan kasih karunia Allah. Sebab memang semua manusia yang menjadi keturunan Adam dan Hawa dikatakan berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang baik, yang memiliki kemampuan untuk bisa kembali kepada Allah. Tidak ada. Karena semua manusia itu telah berdosa. Jadi si Nora ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen. Jadi pesan saya kepada umat muslim, kalian harus pandai-pandai milih orang.